Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Siapa nih yang mempunyai gangguan makan atau biasa dalam kedokteran itu disebutnya dengan eating disorder? Jadi teman-teman, ada banyak jenis nih sebenarnya gangguan makan ya yang mungkin belum kamu ketahui. Tapi sebelum kita bahas, yuk di-subscribe dulu ya channel saya Dr. WSP biar tahu nih updatean terus dan info terbaru dari saya. Jadi apa itu dok eating disorder atau gangguan makan? Jadi teman-teman, eating disorder itu merupakan serangkaian dari gangguan mental. Ya, serangkaian gangguan mental ya yang ditandai dengan pola makan yang tidak sehat atau tidak wajar. Biasanya kondisi seperti ini dapat memberikan dampak negatif nih bagi kesehatan fisik ataupun kesehatan mental penderitanya. Karena bisa berdampak secara emosional dan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mendapatkan gizi yang cukup loh teman-teman. Kalau dibiarkan lama-kelamaan itu bisa membahayakan organ-organ yang ada pada tubuh sehingga kesehatan secara fisik pun itu bisa terganggu. Jadi gejalanya apa aja nih dari si eating disorder ini? Gejala dari eating disorder ini ada beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama, itu ada jenis anoreksia nervosa namanya. Kalau anoreksia nervosa ini merupakan kondisi yang membuat penderitanya itu tidak mau makan karena takut berat badannya naik. Jadi dia nggak mau makan nih karena takut babynya naik. Nah, orang-orang atau teman-teman kita yang dengan kondisi seperti ini umumnya memiliki berat badan yang rendah atau sangat kurus biasanya. Selain dia nggak mau makan, biasanya pengidap anoreksia ini berupaya untuk mengontrol berat badannya itu dengan berolahraga secara berlebihan. Olahraga itu sangat bagus, boleh banget, cuman nggak boleh berlebihan, sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Selanjutnya, dia juga biasanya minum obat-obat pencahar untuk membantu menurunkan berat badan. Kemudian, dia juga bisa nih sengaja memuntahkan makanan yang udah dia makan, supaya misalnya nggak nambah ya berat badannya, jadi muntahin lagi nih setelah makan. Bahkan banyak juga nih yang mengidap anoreksia nervosa ini dia mengkonsumsi obat-obat pelangsing yang mungkin belum tentu nih keamanan dari obat pelangsing tersebut karena dia takut BB-nya akan naik gitu ya. Dan kalau memang obat pelangsingnya itu belum BPOM atau tidak aman gitu ya, itu bisa sangat membahayakan organ-organ tubuh dan kesehatan pun bisa terganggu. Yang kedua yaitu bulimia nervosa. Orang dengan kondisi bulimia ini biasanya dia akan makan, nafsu makannya itu banyak, jumlah makan yang dia makan itu juga banyak. Tetapi diikuti dengan kebiasaan yang tadi teman-teman, yaitu memuntahkan makanannya. Jadi yang udah makan habis itu muntahin makanannya kita namakan bulimia nervosa. Biasanya pengidap bulimia ini dia takut nih berat badannya naik. Jadi dia memuntahkannya lagi. Dan ada kemungkinan si pengidap bulimia ini juga minum obat-obat pencahar atau obat penekan nafsu makan agar berat badannya tuh nggak naik, nggak bertambah. Dan biasanya nih penderita bulimia nervosa mereka akan sering merasa bersalah atau malu nih setelah makan secara berlebihan tadi. Kadang bisa juga sampai stres karena terlalu memikirkan berat badannya. Dan ini butuh banget ya teman-teman bantuan profesional untuk mengatasinya. Yang ketiga yaitu binge eating disorder. Pada kondisi ini itu tanda yang paling terlihat adalah kecenderungan makan yang berlebihan tanpa kendali. Jadi makan berlebihan dan binge eating disorder ini sebenarnya sekilasnya kita mirip gitu ya. Tapi teman-teman ada bedanya nih. Kalau penderita binge eating disorder dia itu akan terus makan lebih banyak dari yang mereka inginkan. Walaupun sebenarnya dia udah merasa kenyang banget. Dan setelah makan, mereka akan merasa bersalah dengan perilaku tersebut. Tetapi mereka tetap tidak melakukan usaha untuk menghentikan kebiasaan itu. Jadi diulang terus nih tiap makan. Makan banyak, terus ngerasa bersalah. Makan lagi banyak, ngerasa bersalah. Itu namanya binge eating disorder. Kemudian gejala berikutnya itu adalah gangguan ruminasi, rumination disorder. Gangguan ruminasi ini merupakan kondisi ketika seseorang berulang kali memuntahkan makanan yang belum dicerna secara sempurna, lalu mengunyahnya kembali dan menelannya.
Nah, ini ada loh teman-teman memang kondisi yang seperti ini. Biasanya gangguan ruminasi ini bisa terjadi pada anak-anak ya teman-teman, sering kita temuin, atau pada bayi ini, atau pada, mohon maaf ya, pada orang yang memang lahir itu dengan kecacatan intelektual gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu avoidant atau restrictive food intake disorder atau biasa disingkat ARVID. Gangguan ini ditandai dengan kebiasaan menghindari makanan dengan karakteristik sensorik tertentu. Jadi dia itu milih-milih makanan seperti warnanya, teksturnya, atau aromanya gitu ya, atau bahkan rasanya. Contohnya ya teman-teman, bagi penderita ARVID ini agak panjang ya namanya, itu tidak mau makan makanan yang memiliki warna hijau. Jadi dia nggak mau nih makan makanan yang semuanya warna hijau, entah sayur lah, entah misalnya mie lah, atau makan apapun tuh yang warna hijau, misalnya seperti itu. Selain itu, gejala dari ARVID ini juga kerap disertai dengan ketakutan yang berlebihan akan tersedak terhadap makanan yang dia makan. Dan kondisi ini tentu saja ya teman-teman bisa menyebabkan dia kekurangan asupan gizi tertentu karena dia nggak mau nih makan makanan yang tertentu nih warnanya, entah aromanya, entah sensoriknya, pokoknya secara sensorik lah gitu ya, dia tidak mau. Jadi bisa menyebabkan kurangnya asupan gizi tertentu yang dia tidak mau makan. Kemudian gejala yang keenam yaitu PICA atau PICA ya. Ini merupakan gangguan pola makan yang ditandai dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak layak dimakan. Kondisi ini sih sebenarnya mirip nih dengan anak kecil yang suka memasukkan benda-benda ke dalam mulut nih karena penasaran. Misalnya dia lihat ada ulet nih dimasukinnya ke mulutnya. Ada kan anak kecil yang seperti itu. Nah, orang dengan kondisi seperti ini itu bisa saja nih makan sesuatu yang bisa mengganggu kesehatannya. Misalnya, dia makan benda-benda yang sebenarnya itu nggak bisa kita makan. Seperti makan tanah, makan batu, makan kertas, makan rambut, makan krayon, atau makan kapur. Jadi, hal-hal yang dia makan itu bisa saja menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuhnya. Nah, udah tahu ya gejala tadi ya berdasarkan jenisnya. Jadi penyebabnya apa nih sebenarnya dari eating disorder? Teman-teman, penyebab dari gangguan makan ini itu tidak diketahui secara pasti. Namun ada kemungkinan ya itu karena faktor genetik atau herediter. Kondisi psikologis juga bisa mempengaruhi. Kondisi emosional yang udah ada sebelumnya itu juga bisa mempengaruhi. Nah, cuman ada beberapa hal nih yang perlu kamu waspadai yang bisa membuat seseorang lebih rentan terkena eating disorder atau gangguan makan ini. Salah satunya, yang pertama, jenis kelamin wanita itu lebih banyak mengalaminya dibandingkan yang pria ya. Jadi hati-hati nih buat yang perempuan, jangan sampai kita mengalami gangguan makan. Kemudian biasanya yang berusia remaja, yang sedang mengalami stres yang cukup berat gitu ya, karena pelajaran kah atau hormonal gitu. Kemudian juga orang-orang yang mengidap gangguan mental lain seperti mengidap OCD, obsessive compulsive disease gitu ya. Kemudian yang memiliki profesi yang mewajibkan tubuh ideal seperti model, kemudian atlet atau aktor itu lebih rentan untuk terkena si gangguan makan atau eating disorder ini karena mungkin itu tuntutan dari pekerjaan mereka. Nah, kalau misalnya kamu atau teman kamu atau orang di sekitar kamu nih, kamu lihat kok kayaknya dia memang mengalami eating disorder gitu ya, atau gangguan makan ini, gimana nih cara pengobatannya? Pengobatannya itu teman-teman bisa yang pertama dengan psikoterapi. Psikoterapi ini itu akan membantu untuk mengubah kebiasaan yang tidak sehat tadi menjadi kebiasaan yang sehat dan normal kembali. Kemudian kalau memang nih masalahnya itu udah menyebabkan malnutrisi, biasanya dokter akan merekomendasikan untuk melakukan rawat inap karena itu bisa sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Bisa juga pengobatan dengan obat-obatan seperti obat antidepresan, anti kecemasan, itu juga dapat membantu untuk mengatasi gejala depresi atau gangguan kecemasan yang dialami oleh orang yang mengalami gangguan makan ini. Kalau di rumah itu bisa juga teman-teman perawatan untuk eating disorder yang awal-awal gitu ya, atau yang tidak terlalu parah, yang belum menyebabkan malnutrisi. Bisa yang pertama teman-teman selain disiplin ya, konsultasi ke dokter atau menjalani perawatan secara rutin, pasien juga harus senantiasa untuk menjaga kondisinya dengan menerapkan pola makanan yang lebih sehat, mengurangi kebiasaan untuk mengisolasi diri dari keluarga dan teman-teman. Coba gabung ke orang lain
lain pas makan gitu ya. Jadi kan kalau dilihat orang biasanya nggak mau nih atau malu gitu ya untuk melakukan si gangguan makan tadi. Belajar juga ya, lebih mencintai diri sendiri. Dan yang paling penting ya teman-teman, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena diri kita itu berbeda dengan orang lainnya, prosesnya berbeda. Jadi jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian, menghindari keinginan untuk menimbang berat badan atau bercermin nih terlalu sering. Hentikan juga menggunakan pil diet atau obat-obat pencahar, karena itu bisa mengganggu kesehatan kamu. Yang paling penting dan paling mudah nih untuk kamu lakukan yaitu mengelola stres dengan cara berolahraga atau melakukan aktivitas lain yang kamu senangi, seperti yang udah kita bahas tadi, berkebun lah, memasak lah, dan lain-lain. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita nggak mengalami gangguan makan ini ya. Namun untuk kamu yang memang sedang mengalami eating disorder atau kayaknya saya mengarah ke arah gangguan makan nih dok, jadi kamu harus relax ya, tonton video ini tadi gimana caranya. Kemudian kalau memang kamu udah nggak bisa menanganinya secara sendiri atau sudah mengganggu kesehatan tubuh kamu, malnutrisi lah, ada gangguan organ lah, gangguan kecemasan dan lain-lain, segera hubungi ke profesional, ke dokter psikolog, dokter psikiater, atau ke dokter yang gangguan organnya itu memang terganggu kalau memang sudah sampai mengganggu ke kesehatan di tubuh secara fisik. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum. Jangan lupa ya di subscribe nih Dr. WSP dan semua medsos saya. Bye-bye.